kalau udah kalah. Kalah kita mati. Satu batu ya, cuma ini. Nggak pun kosong golin sama. Lagi. Halo mas, ya. Kutip mas. Enggak ada, dia telepon aku 9:30 tadi. Baru gue telepon dia tadi. Hah? Kenapa kau kalah gue? Di rumah banget. Jam 9:30 tadi. Baik, selamat pagi rekan-rekan Wakapolres, Kapolres Kasar Narkoba. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menginformasikan kerja-kerja Spartan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan di penghujung hari ulang tahun Polri yang ke-79, dan ini menjadi semangat yang luar biasa. Kita tetap meneguhkan tekad untuk tidak mundur selangkah pun, untuk tidak beranjak dari medan peperangan untuk berhadapan dengan narkoba. Dan itu sudah dibuktikan saat Narkoba Polrestabes Medan dalam 2 kasus yang ditangani. Yang pertama adalah pada tanggal 21 penegakan terhadap penyalahgunaan narkoba atau pendistribusian narkoba secara ilegal. Pada tanggal 21 Juni 2025 dengan barang bukti 1 kg, dan yang kedua dari pengembangannya dapat menyita di tempat yang berbeda, yaitu 19 kg sabu dan ekstasi sebanyak 58.750 butir. Dari tersangka yang kita amankan 3 orang, yaitu pada kasus pertama dengan barang bukti 1 kg sabu, yaitu bernama MAS dan MJN, satu warga Petisah dan satunya Kota Langsa. Lalu kasus yang kedua atas nama ARL, ya, yang paling penting ini adalah ARL 29 tahun dengan barang bukti sejumlah 19 kg. Sehingga dari 2 TKP tadi, satu rangkaian ini ya, satu rangkaian pengembangan, kita menyita sejumlah 20 kg sabu dan 58.750 butir ekstasi. Lalu terhadap 2 tersangka ini, kebetulan 3 orang ini adalah pemula, belum pernah mendapatkan hukuman atau vonis ataupun berstatus residivis. Dua-duanya, ketiganya adalah pemula. Estimasi kalau kita bisa sampaikan bahwa dengan penyitaan tersebut kita bisa menyelamatkan atau setidaknya membatasi orang menjadi korban narkoba sekitar 200 orang untuk sabu, 200.000 orang untuk sabu, dan 58.750 orang untuk penggunaan ekstasi. Lalu terhadap ketiga tersangka dikenakan dengan pasal Undang-Undang Narkotika, pasal 112, 114, ya, narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena lebih dari 1 kg. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Teknis mungkin nanti Pak Kasat Narkoba menjelaskan lebih lanjut. Dan ini menjadi tekad buat kita bersama, terlebih menjelang hari ulang tahun Polri. Tentu kita mempunyai semangat untuk melakukan yang terbaik dengan pengungkapan yang lebih besar lagi. Dan yang paling penting, memotong distribusi narkoba maupun memangkas setiap orang menjadi rentan atau menjadi potensi pengguna narkoba. Dan itu dilakukan juga dengan melakukan gerebek sarang narkoba yang dilakukan oleh Sat Narkoba di beberapa tempat dan disampaikan oleh Sat Narkoba dengan cara yang mungkin agak extraordinary, dengan melakukan tindakan-tindakan yang preventive strike terhadap potensi penggunaan narkoba.
Saya rasa itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Jamu ya? Jamu? Jamu nggak? Jamu tau nggak jamu? Ya, jamu nggak? Lihat-lihat jamu nggak? Jadi memang ada tipologi penggunaan narkoba. Yang pertama berbasis dengan tempat hiburan. Yang kedua berbasis slum area. Nah, slum area yang kita lakukan gerbek sarang narkoba itulah yang kemudian beredar dengan paket jamba itu, paket kecil, ya kan? Itu ada slum area. Nah, yang berbasis di tempat hiburan ya biasanya seperti ekstasi, kemudian yang sekarang happy liquid, happy apa? Happy water. Nah, itu kemudian yang Pak Dirjen Narkoba menangkap beberapa itu vape. Nah, itu berbasisnya Vape liquid. Jadi bisa dikatakan setiap tempat sekarang menjadi rawan penggunaan narkoba. Jadi ketiga pelaku ini Pak sebagai kurir kah atau pengedar kah atau seperti apa? Kurir. Kurir. Ya. Untuk pelaku atasnya ada kita target. Ya, kita mesti kalau pengungkapan narkoba itu prinsipnya naik ke atas mencari jaringan. Kalau ini barangnya dikirim dari Malaysia atau dari mana Pak? Ini jaringan Aslinya Ya. Malaysia nih kalau packingnya itu. Ini jaringan mereka jaringan provinsi internasional atau bagaimana Pak? Baik, kami jelaskan terkait dengan pengungkapan ini bahwa dari hasil analisa yang kita lakukan terhadap alat komunikasi yaitu handphone yang dipegang oleh tersangka, kita mendapati bahwa jaringan yang di atas ini merupakan jaringan Malaysia karena nomor yang digunakan untuk komunikasi mereka ini menggunakan nomor kode Malaysia dan juga proses pendistribusiannya ini juga menggunakan sistem sel terputus, di mana yang kita amankan ini membawa atau mengantar barang itu atas suruhan dari remote, yang orang yang remote itu, tapi yang bersangkutan ini tidak mengenal yang membawa, tetapi dia hanya komunikasi lewat jaringan komunikasi telepon dari WhatsApp dengan yang meremote tadi, yang dari nomor Malaysia tadi. Dan ini masih jadi pengembangan kita melalui kita berusaha untuk menggali analisa forensik terhadap handphone dan CDR yang digunakan komunikasi para pelaku ini. Dan biasanya modus-modus untuk sabu dan ekstasi ini, barang itu dari Malaysia seperti pengungkapan yang kami lakukan sebelumnya itu digeser ke perairan Indonesia, wilayah Tanjung Balai atau Asahan melalui kapal, dan dari sana diantar lagi dan ditentukan, biasanya yang remote ini menentukan satu orang sebagai pemegang gudang, istilahnya itu pemegang gudang. Nah, itu yang kita ungkap tadi, yang menyimpan 19 kg sabu dan 58.000 ekstasi ini merupakan pemegang kunci gudangnya. Nanti peran dia itu mendistribusikan, ada yang remote pemesan dikonekkan, nanti barangnya baru dilepas lagi. Seperti itu cara kerjanya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Satres Narkoba untuk terus mengungkap jaringan-jaringan dan memutus rantai peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan ini. Kalau gudangnya ini berada di mana Pak? Di Kota Medan kah atau di mana? Iya, gudangnya di Kota Medan, di dekat Seideli. Ada modusnya itu ada kos-kosan, di mana ada dia ini sering dipercaya oleh pemilik kos itu untuk jaga-jaga. Kebetulan ada satu kamar itu yang kosong dan dia memanfaatkan kamar ini untuk menyimpan ini, dan tanpa sepengetahuan daripada pemilik kos. Dan kita juga menanyakan teman-teman kos yang lain itu tidak tahu sama sekali, jadi sangat tertutup dan rapi. Dan ini kemarin kita bisa berhasil pengembangan ini dari informasi masyarakat. Dengan kecurigaan kita dalami, ada kurang lebih 1 bulan kita dalami, dan pada hari H itu kita lakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Pak, satu lagi Pak. Itu beberapa hari yang lalu Direktorat Narkoba Polda Sumut menyebutkan bahwasanya ada salah satu jaringan internasional Malaysia Indonesia berinisial GS
Dan ini sudah DPO di 3 Polres termasuk Polda Sumut. Nah, apakah ada termasuk jaringan GS ini yang kita ungkap ini Pak? Bagaimana? Untuk jaringan ini nggak ada kaitannya dengan jaringan gas yang diungkapkan dari Polda, karena untuk inisial yang kita temukan dari hasil analisa terhadap komunikasi itu inisialnya berbeda. Ya. Untuk penyimpanan ini kurang lebih sekitar 2 hari baru datang. Tapi ini bukan yang pertama yang dia lakukan. Ada kegiatan penyimpanan yang sebelumnya, walaupun jumlahnya tidak dalam jumlah yang paling besar. Jadi ini yang ketiga yang dia lakukan, yang sebelumnya sudah berhasil selesai, dan ini baru 2 hari datang dan kita lakukan upaya penangkapan terhadap yang bersangkutan. Diupah berasa? Kalau kegiatan ini berhasil sampai habis, dia akan mendapatkan kurang lebih dijanjikan sama yang remote itu 20 juta rupiah. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Siapa pemirsa besar? Ada orang mendatangi warga membawa pistol ngaku dari BIN, Pak. Sudah dapat informasi? Belum dapat laporan. Mengancam. Sebentar, saya cek. Aku Dari BIN, Pak. saya cek. Ya. Oke. Oke. Oke, Pak.